Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tidak hadir hari ini, Nata? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya, Nanda semua. Bu. Hari ini kelas kenapa masih ikut? Kalau siapa hadir hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Lisa bersihkan dulu. Semuanya tolong berdiri. Pilih sampah yang ada di bawah meja. Tio, tolong rapikan meja di sebelah kanan. Oke, apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Baik, Bu. Untuk keseluruhan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Anda semua, minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks fabel. Ada yang masih ingat apa itu teks fabel? Saya, Bu. Ya, bisa silakan, Sa. Teks fabel adalah teks yang berisi yang menceritakan binatang sebagai tokoh cerita, tetapi berperilaku menyerupai manusia. Ya, bagus sekali ya, Sa. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks fabel. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang teks negosiasi. Baik, anak-anak semua, kita kenapa pucat sekali wajahnya hari ini? Apakah anda sakit? Ya, Bu, saya sedikit sakit. Apa perlu ke UKS? Saya di sini tadi. Oke, jadi nanti kalau tidak kuat bilang ya, nanti takut menunggu pembelajaran yang lain. Iya, Bu. Oke, anda semua tolong perhatikan ke depan. Jangan ada yang berbicara. Baik, di dalam teks negosiasi ini ada dua poin penting yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu mengenai struktur teks negosiasi. Yang kedua, ciri kebahasaan teks negosiasi. Oke, sebelum membahas mengenai struktur teks negosiasi dan ciri kebahasaan teks negosiasi, perlu Anda ketahui bahwa teks negosiasi itu adalah teks yang berisi suatu kegiatan interaksi tawar-menawar antara dua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak. Nah, itu merupakan pengertian dari teks negosiasi. Kemudian bisa Anda lihat di sini contoh dari dialog teks negosiasi, yaitu tentang beli bawang putih. Nah, biasanya ini terjadi di pasar. Oke. Oke, pertama kita masuk ke struktur teks negosiasi. Yang di belakang, tolong jangan ada yang berbicara. Perhatikan ibu ke depan. Ya, Bu. Oke, yang pertama kita masuk struktur teks negosiasi, yaitu tentang orientasi. Bisa Anda perhatikan kembali contoh teks negosiasi di depan. Bagian pertama itu adalah bagian orientasi. Apa itu orientasi? Adalah bagian pembuka dari suatu teks negosiasi. Kemudian struktur teks yang kedua itu permintaan. Permintaan itu biasanya muncul dari si pembeli pada contoh teks di depan. Kemudian apa yang diminta itu bawang putih. Selanjutnya, struktur teks negosiasi yang ketiga itu ada pemenuhan. Pemenuhan itu adalah si penjual memenuhi permintaan dari si pembeli, yaitu mengenai bawang putih yang diminta oleh si pembeli. Selanjutnya, struktur teks negosiasi yang keempat ada penawaran. Coba perhatikan kembali contoh teks negosiasi di depan. Penawaran itu di sini berisi kegiatan tawar menawar antara penjual dan pembeli, di mana
harga bawang putih 1 kilonya itu 28.000, kemudian ditawar oleh si pembeli dengan harga 25.000. Namun si penjual tidak menyetujui, kemudian si pembeli menaikkan harga menjadi 25.000. Tetapi si penjual tetap bersikeras dan menetapkan harga menjadi 27.000. Itu merupakan bentuk penawaran. Yang selanjutnya persetujuan. Persetujuan ini muncul setelah adanya kegiatan tawar-menawar antara penjual pembeli. Contohnya logonya bisa Anda lihat di depan. Ya sudah Bu, saya ambil 1 kilo. Nah, itu merupakan bentuk kalimat persetujuan dari si pembeli, bahwa si pembeli menyetujui harga bawang putih itu 1 kilo 27.000. Kemudian bagian penutup. Penutup itu adalah bagian akhir dari teks negosiasi yang biasanya berisi ucapan terima kasih. Sampai di sini ada yang kurang mengerti, Nanda? Mengerti Bu? Mengerti deh, karena semuanya mengerti. Ibu lanjutkan ke ciri kebahasaan teks negosiasi. Oke, ciri kebahasaan teks negosiasi yang pertama itu ada partisipan. Apa yang dimaksud dengan partisipan? Partisipan itu adalah orang yang berpartisipasi di dalam suatu kegiatan. Seperti contohnya pada contoh teks negosiasi yang sebelumnya, yaitu siapa partisipan yang dimaksud di sini, yaitu penjual dan pembeli. Nah, itu merupakan partisipan. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang kedua itu pasangan tuturan. Perlu Anda pahami, konsep dari tuturan itu adalah muncul karena adanya partisipan. Siapa partisipan tadi? Yaitu penjual dan pembeli. Mengapa dikatakan pasangan tuturan? Karena si penjual dan pembeli melakukan interaksi tanya dan jawab. Nah, itu merupakan pasangan tuturan. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu kalimat persuasif. Nah, di dalam teks negosiasi ini sifatnya salah satu ciri kebahasaannya yaitu membujuk si contoh. Bisa kita lihat kembali pada contoh teks negosiasi, yaitu pada bagian penawaran ini pembeli menginginkan, wah kok mahal 25.000 aja ya Pak. Nah, itu merupakan bentuk kalimat persuasif. Selanjutnya yang keempat, bahasa santun. Bahasa santun itu adalah biasanya teks negosiasi itu selalu menggunakan bahasa santun. Artinya di dalam suatu teks negosiasi itu bisa kita lihat di dalam contoh. Perhatikan contoh kembali. Pada bagian orientasi ini merupakan kalimat yang menggunakan bahasa santun. Silakan Bu, mau beli apa? Nah, penjual mengetahui bahwa pembelinya itu adalah seorang ibu, jadi menggunakan kata sapaan Bu dan terdengar lebih santun dan sopan. Bisa dimengerti ya anak? Bisa Bu. Oke, kita lanjut ke ciri kebahasaan yang kelima, yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat pernyataan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi kepada salah satu pihak. Dapat kita perhatikan kembali contoh yang ada di depan supaya Anda bisa lebih memahami kalimat deklaratif di sini, yaitu pada bagian pemenuhan. Harganya 28.000 per kilonya Bu. Nah, itu merupakan kalimat deklaratif, kalimat pernyataan yang menginformasikan kepada si pembeli bahwa harga bawang putih 1 kilo itu 28.000. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang ke-6, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ini mungkin Anda sering mendengarnya, yaitu kalimat tanya. Di dalam teks negosiasi itu selalu menggunakan kalimat tanya. Oke, yang terakhir yaitu ungkapan kesepakatan. Ungkapan kesepakatan itu sama artinya dengan persetujuan. Jadi kembali lihat contoh di depan. Kalimat persetujuan, kalimat ungkapan kesepakatan itu artinya sama dengan persetujuan, bahwa si penjual dan si pembeli sama-sama menyetujui harga bawang putih 27.000 per kilo. Oke, Anda semua sampai di sini ada yang
kurang mengerti, boleh bertanya. Oke, jika tidak ada, Ibu akan membentuk kalian menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan untuk berbuat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang ya. Mega, itu kenapa tertidur? Jam berapa tidurnya semalam, Mega? Jam 1. Kenapa jam 1? Kenapa bergadang? Karena saya tugas semalam. Hari ini Ibu maafkan ya. Hari ini kita akan melakukan diskusi masing-masing kelompok. Oke, Anda semua, tolong perhatikan ke depan. Sebelum memulai diskusi, ini merupakan contoh dari teks negosiasi. Jadi sebelum tugas kalian di sini adalah menentukan struktur dari teks negosiasi berdasarkan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian di bagian atas ini coba buat anggota kelompok dan kelompoknya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum mengerjakan diskusi? Oke, jika tidak silakan kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Nanti bagi kelompoknya yang paling cepat selesai diberi reward. Silakan kerjakan. Oke, Nanda, sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, karena kelompok 1 sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan. Kelompok 2 sudah, Bu. Sudah. Silakan kumpulkan ke depan. Coba diperiksa dulu. Oke, Nanda semua, karena kalian sudah melakukan diskusi hari ini, karena jam pelajaran sudah habis, mungkin minggu depan Ibu tugaskan kalian coba cari 1 buah video mengenai teks negosiasi, kemudian secara berkelompok tentukan struktur dari teks negosiasi. Bisa dipahami, Nanda? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, karena jam pelajaran sudah habis, ketua kelas tolong tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan Anda semua ya. Ya, Bu. Jadi tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.